Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat lah ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, dari wajahnya kan sumringah, berarti sehat-sehat. Ya kan? Apalagi ku tengok wajah si Ripaldi ini makin hari makin cerah. Berarti belajarnya juga akan cerah gitu ya. Oke, seperti yang Ibu Ibu jelaskan minggu lalu, pada pertemuan kali ini ya kan, hari ini kita harusnya ngapain, Nak? PKWU. Ya, PKWU ngapain? Ya Allah. Belajar. Hari-hari ya kita belajar. Baso soal. Iya, baso kita. Soalnya kita hari ini formatif ya. Formatif kompetisi dasar yang pertama atau KD 31 pada mata pelajaran PKWU. Jadi kita hari ini bahas soal atau mereview materi yang sudah kita pelajari 2 minggu berturut-turut pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Oke, kita lanjut. Jadi soal yang akan kita bahas itu, nampak nggak sih, Nak? Ya. Nampak share screen, Ibu? Nampak? Nampak. Oke. Jadi kita akan mempelajari atau membahas 10 soal yang menyangkut dengan mulai dari dimensi kewirausahaan dan juga ciri-ciri kewirausahaan yang wirausaha yang gagal dan juga yang berhasil. Oke, kita mulai. Soal yang pertama. Ini kenapa ompong ya, saudara-saudara? Oh, itu jawabannya. Bentuk tata kelakuan kreatif, inovatif dalam melaksanakan pekerjaan, mempunyai banyak sumber daya, serba bisa, dan berpengetahuan luas adalah cerminan dari karakteristik yang mana ini? Jawabannya udah ada ya? Betapa enaknya. Jadi kalau percaya diri itu bukan ini ya. Itu kualitas dasar. Berorientasi pada tugas itu apa? Karakteristik, tapi tidak berkreatif dan inovatif. Tapi kalau kreatif inovatif itu nanti mengarah berpikir ke arah kepemimpinan itu apa? Karakteristik atau dimensi? Karakteristik. Berani mengambil resiko? Karakteristik. Oke. Nomor 2. Di bawah ini yang termasuk karakteristik kewirausahaan, kok udah ada jawabannya ya? Ini salah setting kayaknya, Ibu. Kecuali gitu ya. Yang termasuk karakteristik kecuali berarti yang tidak termasuk karakteristik. Memiliki motif berprestasi tinggi sudah pasti ya, memiliki inovasi, memiliki perspektif ke depan. Kucingnya. Perspektif ke depan itu sama dengan berorientasi pada nilai juga ya. Kemudian selalu mencari peluang. Yang tidak adalah memperoleh laba yang maksimal. Kalau memperoleh laba yang maksimal itu adalah tujuan dari sebuah usaha atau tujuan dari sebuah perusahaan atau perusahaan yang kita bangun gitu ya. Semua usaha itu pasti ingin memperoleh laba yang maksimal. Siapa yang nangkap ayam itu, anak-anak? Silent dulu ayamnya. Oke, kita lanjut nomor 3. Nah, udah terjawab lagi. Bu Okta memiliki usaha restoran yang didirikan sejak tahun 2000
10 dengan mempekerjakan 20 orang karyawan. Akhir-akhir ini karyawan menuntut kenaikan gaji karena naiknya biaya hidup. Biasanya itu kan normal. Kalau naik biaya hidup, kita juga menginginkan salary kita naik gitu ya. Sementara omset, tahu nggak omset itu apa? Tahu. Berapa tuh? Pendapatan. Penjualan gitu lah ya. Omset penjualan restoran menurun sebagai akibat kelesuhan ekonomi, sebagai dampak daripada inflasi. Berkurangnya omset penjualan mengakibatkan turunnya laba, gitu ya, betul ya. Kalau penjualannya turun, otomatis labanya juga turun. Sehingga kenaikan gaji tidak mungkin dilakukan. Upaya yang paling tepat dilakukan oleh Bu Okta adalah yang A, menggunakan seluruh laba restoran untuk menggaji. Itu tidak logika atau tidak rasional ya. Jadi kalau kita sebagai pengusaha kan kita harus berpikir realistis dan juga rasional. Menggunakan uang pribadi untuk memenuhi permintaan karyawan. Nggak boleh. Kebanyakan perusahaan itu atau usaha yang baru kita bangun itu valid gara-gara apa? Tidak membedakan keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Coba dah, kalau orang misalnya dia buka usaha dagang lah kita katakan. Jadi UD itu nak contohnya kalau di kampung kalian ada yang apa buka kelontong gitu, ya kan? Atau grosir-grosiran. Nah, pernah ya gede-gede sampah gitu, biasanya kalau dia tidak bisa membedakan mana uang pribadi, mana uang perusahaan, maka modalnya lama-lama akan menipis atau habis. Ibarat kata kalau kamu buat misalnya makanan terus kamu jual, tapi uang untuk yang kamu jual dari makanan itu kamu gunakan untuk yang lain atau membayar apa SPP kah apakah, maka lama-lama modal kamu akan habis. Itu nggak boleh, harus kita bedakan, harus sesuai dengan sistem gitu ya. Mencari pinjaman untuk memenuhi permintaan karyawan dalam kondisi keadaan ekonomi lesu, di mana penjualan kita menurun, maka pinjaman itu bukan solusi yang tepat, gitu ya. Mencari pinjaman untuk mengembangkan usaha sehingga dapat memenuhi permintaan. Nah, yang paling cocok adalah E ya. Jadi karena kondisi inflasi itu, itu adalah kondisi yang tidak bisa, itu karena terjadinya kenaikan harga-harga sehingga nanti menyebabkan jumlah uang beredar itu lebih banyak dibandingkan dengan barang. Artinya apa? Sudah lebih berharga. Jadi kenaikan harga-harga ini akan menyebabkan orang akan menyebabkan orang-orang akan lebih cenderung mengkonsumsi dibandingkan menghargai uangnya sendiri gitu ya. Jadi dalam sisi jangka panjang inflasi itu berdampak buruk pada keadaan ekonomi. Tapi kalau jangka pendek ada bagusnya inflasi itu karena bisa menyerap tenaga kerja, tapi dalam kondisi jangka panjang nggak boleh inflasi itu. Jadi kalau kondisinya seperti ini lebih baik kalau kenaikan gaji itu kita diskusikan dengan karyawan untuk memahami posisi keuangan restoran. Mungkin di next time akan kita naikkan lagi seperti itu ya. Karena apa? Karyawan ini wajib menuntut karena dia naik harga-harga secara umum. Inflasi itu kenaikan harga-harga secara umum. Semua barang-barang naik, maka kebutuhan kita juga pasti meningkat. Kemudian nomor 4. Sally Giovanni dan suami adalah pengusaha kuliner di daerah Cirebon. Awal bisnis mereka penuh dengan kendala awalnya kan, barang tidak laku, bahkan saat berjualan kadang tidur di musola. Sally dan suami yakin bisnisnya akan sukses. Kemudian mereka membeli contoh makanan khas yang dimodifikasi dan hasilnya luar biasa, burger otak-otak.
Burger otak-otak. Pernah lihat otak-otak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Kalau kalau di kita apakan kan itu kayak kue ikan ya. Otak-otak itu tepung campur ikan. Jadi dibuat. Laris manis kini saya dan suami menjadi miliarder di Cirebon. Dari biografi di atas, motivasi wirausaha yang kita pelajari apa? Jawabannya adalah kreatif, semangat, pantang menyerah, dan optimis. Kan pantang menyerah. Kalau yang A itu dia tidak ada pantang menyerahnya. Kalau yang dilakukan oleh Sally dan suaminya sampai tidur di musola berjualan, itu artinya mereka pantang menyerah karena mereka masih yakin bahwa usaha yang mereka lakukan itu adalah berhasil. Tapi kalau kita manusia normal di luar daripada soal ini, maka kita sudah menyerah gitu, nggak laku, ya sudahlah gitu ya, menyerah. Kalian aja gitu, mau jaringan error menyerah kita, nggak usah ikut belajar Zoom. Nanti kita kasih tahu Ibu Lisbeth bahwa jaringannya error, gitu kan, banyak kan gitu ya. Apalagi zaman-zaman sekarang ini adalah zaman-zaman serba instan. Suka kali kalian instan ya kan, betul atau tidak? Betul. Ya betul. Mana lebih suka kalian mie instan dibandingkan mie yang harus diadon lagi, dibentuk lagi? Mana lebih senang? Instan lah. Makanya Indomie laku kali di gede-gede ya kan? Ya kan? Jadi kalau kayak gini adalah jawabannya adalah D ya. Nomor 5. Pebisnis yang memiliki, udah ada jawabannya ya, nggak seru ya karena pebisnis yang memiliki sifat ini sudah dipastikan adalah orang yang visioner. Ia sudah merancang dengan baik masa depan bisnisnya, bisnis plan-nya sudah jelas gitu ya, dan menggantungkan cita-citanya dengan baik dan realistis. Jadi realistis ini kadang-kadang membuat orang, sifat realistis ini kadang-kadang membuat orang kecenderungannya berhasil gitu ya. Kenapa? Dia berpikirnya nggak menghayal gitu kan. Karena ada orang yang menghayal. Gimana ciri-ciri orang menghayal itu? Ini. Kalian berharap, misal kita katakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalian berharap kalian itu akan menjadi juara di kelas. Sederhananya gitu ya, juara di kelas. Tapi tindakan yang kalian lakukan itu tidak mengacu kepada orang yang ingin menjadi juara di kelas. Jadi ciri-cirinya kalau ingin orang jadi juara di kelas, ngapain Bu? Ya udah belajar yang giat, mengerjakan tugas, memanfaatkan waktu dengan baik gitu ya kan. Melakukan komunikasi dengan guru, melakukan pengembangan diri, itu adalah cara-cara yang dilakukan untuk mengarah menjadi juara. Tapi, nah inilah yang terjadi. Cita-cita ingin juara di kelas, tapi yang dilakukan adalah modom. Taunya kalian modom? Tahu. Modem, alias tidur, bermalas-malasan. Kira-kira berhasil nggak itu? Tidak. Kalau kamu misalnya gitu berdoa sepanjang malam, sampai zikir apa, tapi tanpa ada usaha itu nggak akan bisa, gitu ya. Kadang-kadang orang ekspektasinya luar biasa, tapi jalan yang ditempuhnya untuk menuju itu enggak. Gitu. Misal kamu berjualan, bisnislah misalnya. Bu, saya mau jualan online loh Bu, gitu ya. Ya oke, nanti saya jualan online hijab, apa, baju-baju muslim. Rupanya yang kamu lakukan adalah tidak maksimal. Kamu tidak melakukan promosi, kamu tidak melakukan share, kamu tidak share produk-produk kamu tidak melakukan iklan dengan teman-teman atau misalnya menjajakannya, itu sama aja dengan bohong gitu ya.
Nggak ada, itu nggak akan berhasil. Jadi harus ada jadi itulah kegunaan daripada business plan tadi atau perencanaan usaha itu tadi kan. Kemudian dengan memiliki, jadi harus berpikir realistis ya nak. Kalau kamu usahamu sedikit, ya kalau hasil kamu ya segitu ya harap dimaklumi karena memang itu realitanya gitu. Kalau usaha kamu kadang-kadang orang berusaha besar aja belum tentu keberhasilannya bisa dicapai ya. Dengan memiliki rencana dan cita-cita akan mendorong kalian untuk bertahan dengan segala rintangan hambatan. Banyak pebisnis yang kalah sebelum berperang. Betul itu, karena sudah takut ketinggalan. Maka sifat yang dimiliki, ini kurang soal ini ya nak. Sifat yang dimiliki oleh seseorang di atas itu adalah apa? Sifat yang ulet gitu ya. Dia sifatnya ulet. Oke, nomor 6 bukan ulat. Nomor 6, langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan dalam proses pengambilan keputusan dimulai dengan apa? Mengidentifikasi atau mengenali masalah. Masalah. Jadi kalau ini kan dia nanti ada namanya pengambilan resiko gitu ya. Jadi semua usaha atau bisnis itu pasti ada resikonya. Cuman bagaimana kita mengelola resiko tersebut itu pasti nggak mungkin ada mulus kayak jalan tol, nggak ada ya. Orang yang kalian aja masuk CTF, masuk sekolah SMA unggulan CT Foundation pun kalian punya rintangannya apa? Tesnya banyak kali Bu lah, pening saya gitu ya kan. Soal-soalnya pun mengerikan, contoh ya kan. Belum lagi wawancaranya susah, belum lagi ininya susah, banyak kan yang harus kalian jalani gitu. Jadi setiap kita mengambil setiap kita menjalankan sesuatu pasti ada resiko. Apalagi dalam dunia bisnis pasti ada resikonya. Nah, biasanya dalam tahun-tahun pertama walau kita katakan kita mulai usaha itu, apalagi kita belum berpengalaman di bidang itu, maka resikonya adalah apa? Bisa rugi. Nah, bisa rugi, maka kita harus mengelola resiko ini. Jadi kan kita kan kalau sudah membuat rencana pasti kita tahu apa yang akan kita hadapi di depan gitu ya. Ya, yang kita hadapi di depan kita katakanlah harus memikirkan hal yang apa namanya? Jadi kalau dalam usaha bisnis itu kita harus memikirkan hal yang terburuk dari suatu keadaan. Hal yang terburuk itu apa? Misal gagal penjualan. Jadi kita langsung tahu solusinya apa. Kalau gagal penjualanku apa yang harus kulakukan untuk menutupi kegagalanku kan gitu. Logikanya gitu kan nak. Sama kayak kalian belajar. Kayaknya pelajaran ini susah gitu kan. Jadi apa yang harus kulakukan? Pasti aku remedial karena dari tadi aku menjawabnya nggak benar gitu kan psikologi misal. Pasti aku remedial. Nah, sebelum terjadinya remedial, kalian sudah mempersiapkan diri mempelajari topik yang tidak kalian tahu. Sama juga dengan berbisnis. Kalau kalian akan mengira rugi karena penjualan kalian tidak mencapai sasaran, maka apa yang harus kalian lakukan? Contoh, misal melakukan diskon karena penjualan kalian tidak ada, maka kalian melakukan diskon, promosi yang lebih bagus lagi, misal gitu ya. Itulah. Jadi mengidentifikasi masalah, mengenali masalah, baru kalian bisa memutuskan apa yang harus kalian lakukan ke depannya. Masalahnya di mana? Kalau masalahnya di masalah penjualan tidak meningkat, berarti promosinya mungkin kurang bagus. Bisa juga dilihat dari sisi ekonomi masyarakat mungkin lagi sedang menurun. Kalau lagi sedang menurun, ya lakukanlah diskon supaya masyarakat mampu membeli kan gitu kira-kira. Adalah namanya pengelolaan resiko usaha. Jadi setiap usaha itu pasti ada resikonya. Itu pasti. Gak ada usaha yang tidak beresiko. Usaha apapun pasti beresiko gitu ya. Oke, nomor 7. Beberapa faktor teknis menyebabkan timbulnya kegagalan dalam berusaha, yaitu faktor pembiayaan, betul kan? Mas, yang menggagalkan usaha kita itu apa? Kekurangan modal kan? Kemarin ya, perencanaan yang tidak
Matang. Kemudian komunikasi yang tidak bagus gitu ya. Kan komunikasi juga mempengaruhi keberhasilan usaha. Yang tidak termasuk penyebab gagalnya suatu perencanaan. Yang ditanya adalah Perencanaan. yang tidak termasuk rencana kurang terperinci, kurang analisis situasi dan memadai, betul. Tujuan dan sasaran yang tidak realistis, kurangnya antisipasi. Jawabannya adalah C. Kalau lemahnya proses komunikasi itu adalah di komunikasi. Di komunikasi ini bukan di perencanaan. Kemudian nomor 8. Kegiatan yang dapat menunjang terciptanya gagasan untuk produk baru atau perbaikan produk yang sudah ada antara lain ngapain? Penelitian dan pengembangan. Karena sudah ada produknya, kita tinggal membuat inovasi dan kreativitas. Jadi membuat inovasi dan kreativitas ini tentu kita harus melakukan yang namanya survei dulu, survei pasar gitu kan. Jadi kenapa dunia, kita katakanlah contoh dunia fashion berarti fashion itu apa itu nak, di bidang pakaian ya? Ya, gaya busana. Gaya busana dan lain sebagainya. Orang berpikir gini, kenapa ya desainer ternama itu bisa mengeluarkan pakaian yang sesuai dengan selera anak zaman sekarang? Kalau kita katakan generasi zaman sekarang. Ya karena mereka melakukan yang namanya penelitian dan survei pasar. Nah, jadi ada nanti survei pasarnya dan disitulah kita melakukan pengembangan sesuai dengan selera pasar. Makanya kalau buat produk itu harus sesuai dengan selera pasar, bukan sesuai dengan selera kita kan gitu. Karena yang jadi tujuannya adalah kita harus goal dari usaha kita adalah meningkatkan penjualan. Itu intinya. Ujungnya UUD juga, ujung-ujungnya duit, iya kan? Ya kan, mana ada orang kalau buka usaha itu, saya tidak butuh duit. Karena duit itu tidak selamanya menjadi hal yang penting. Itu namanya kurang apa ya? Kalau bisa dikatakan zaman sekarang itu agak kurang pintar ya, kurang bijak ya. Alias bego, itulah ya bahasa kasarnya. Kenapa? Karena kalau kita pikir-pikir kehidupan kita itu memerlukan yang namanya duit, iya enggak sih nak? Exactly. Ya Bu. Iya Bu. Nggak mungkin si Aril bisa ke KD minta gula pasir 1/2 kilo, dilempar lagi dari situ. Iya enggak sih? Iya dong. Kalian belajar aja butuh duit sekarang, butuh beli kuota, betul enggak sih nak? Betul Bu. Zaman now tidak ada duit, selesai lah hidup. Ya kan? Udah juga nya, bukan undang-undang dasar ya nak ya. Ujung-ujungnya duit alias hepeng, gitu kan? Jadi buatlah produkmu sesuai apa yang diinginkan oleh konsumen. Jangan pula sesuai dengan selera. Saya tidak suka itu. Padahal si konsumen suka gitu ya. Contoh baju bolong-bolong, bolong di sini, bolong di sini. Tapi itu yang paling laris karena banyak orang yang udah hidupnya pengennya seperti itu ya kan. Jadi harus buat produk seperti itu juga. Ya kan? Tambahan. Betul nggak sih? Betul. Ya, bisa harga daun, pernah kan lagi viral tuh bunga yang kayak apa tuh? Kalau di kampung kami talas nih itu namanya. Talas alias suhat. Tetapi bisa harganya sampai 8 juta, 10 juta. Kenapa? Karena selera konsumen sedang mengarah ke sana. Betul nggak, Nak? Betul Bu. Nah, coba kenapa ada. Jadi kalau dalam hukum ekonomi, nanti kita akan pelajari permintaan penawarannya. Kalau semakin besar permintaannya,
semakin besar permintaannya, penawarannya sedikit, maka harganya akan semakin meningkat. Kayak itulah yang terjadi. Kenapa bunga janda bolong itu sampai 10 juta? Karena apa? Banyak kali orang yang mau beli, cuman stoknya sedikit, ya otomatis harganya akan naik. Jadi saran saya kalau buka usaha itu carilah yang disenangi oleh konsumen. Ya, konsumen. Jangan pula yang kau senangi gitu ya kan. Nomor 9. Kemampuan wirausaha dalam menjawab apakah usahanya semata-mata mencari keuntungan atau mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan sehingga ia diterima oleh masyarakat adalah kemampuan tanggung jawab sosial. Jadi ini Ibu jelaskan lah ya, kalau di sebuah perusahaan yang kita katakanlah besar, ada yang namanya CSR. CSR itu pertanggungjawaban lingkungan, dampak kita ke lingkungan sekitar. Jadi harus kita sisihkan, itu sudah peraturan ya dari pemerintah, sebagian dari laba kita untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Boleh nanti membuat misal taman. Jadi kalau pernah kalian lihat, ada orang membangun perumahan, di tengah-tengahnya kan kadang dibangun air mancur, ya nggak sih, Nak? Iya, Bu. Nanti orang bebas kan ke sana, betul sih? Betul ya? Nah, Betul, itu Bu. nanti namanya adalah pertanggungjawaban lingkungan gitu ya. Atau misal adalah perkebunan. Perkebunan kan banyak ya, perkebunan sawit, ada yang orang-orang rantau perapat ngerti lah itu ya. Rantau perapat, Labuan Batu, kan Sidamani gitu ya, kan ada perkebunan teh di situ. Nah, ketika mereka membangun bisnis itu, maka mereka ada pertanggungjawaban lingkungannya. Apa, Bu? Membangun juga jalan kan? Betul atau tidak? Dengan sendirinya mereka bisa membangun jalan dan jembatan, betul kan, Nak? Betul, Bu. Iya, itu namanya pertanggungjawaban lingkungan. Atau dia pengusaha, kita katakanlah ada pemilik yayasan kita, Pak CT, dia usahanya kan di bidang retail kebanyakan kan? Betul nggak sih? Kayak Carrefour, bank itu kan nggak nampak dia ke lingkungan. Tetapi pertanggungjawaban sosialnya ngapain gitu ya? Ya membangun yayasan CT Arsa Foundation gitu. Membangun CT Arsa Foundation yaitu menolong murid-murid ataupun anak-anak yang kurang mampu untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi kan gitu. Ya karena Ya, Bu. nah, Iya, Bu. salah satu pertanggungjawaban lingkungan. Jadi itu sudah peraturan dari pemerintah bahwa para pengusaha itu harus menyisihkan sebagian dari labanya sebagai CSR-nya kepada masyarakat di negara Indonesia gitu. Jadi kalau kalian nanti punya usaha udah bisnisnya besar juga boleh gitu ya. Harus wajib kalau usaha-usahanya sudah besar. Ya, kayak zakat gitulah ya, tapi zakat kan diserahkan ke ini kan ke Kementerian Agama gitu. Tapi kalau ini kita langsung yang berurusan dengan masyarakatnya gitu. Jadi lihat-lihatlah kalau ada pembangunan perusahaan-perusahaan pasti ada yang dibangunnya untuk masyarakat situ, entah jalan, entah itu taman wisata, ya kan, taman rekreasi atau apa, jembatan, itu pasti ada. Itu namanya pertanggungjawaban lingkungan atau pertanggungjawaban sosialnya gitu. Nomor 10. Loh, kenapa ini mandek, Saudara? Oke, nomor 10. Dalam menghadapi masa pandemi ini, karakteristik yang sangat dibutuhkan adalah apa, Nak? Pandemi itu kan banyak dampaknya. Yang harus saya pikirkan adalah berpikir ke arah hasil. Karena kalau pandemi ini banyak kali dampaknya itu. Apa, Bu? Kalau pandemi ini kan pasti penghasilan masyarakat menurun. Otomatis kalau menurun penghasilan masyarakat, maka terjadilah kelesuhan pembelian, begitu karena
Iya, Bu. Kalau menurun pendapatan masyarakat, daya belinya pasti turun, betul nggak sih? Jadi kalau daya belinya turun, maka barang-barang yang kita perjualbelikan pun akan mengalami penurunan penjualan gitu ya. Maka karakteristik yang sangat dibutuhkan pada saat ini adalah berpikir ke arah hasil. Jadi kalau dibilang cara-cara yang aneh gitu ya, kayak kita katakanlah Pizza Hut. Pizza Hut itu sampai melakukan penjualan ke pinggir jalan. Bu, 104 gitu. Biasanya kalau Pizza Hut kita kunjungi atau mereka yang mengunjungi kita, Nak? Kita mau Kita mengunjungi kan. Tapi dengan adanya kelesuhan ataupun kelesuhan daya beli masyarakat, maka mereka melakukan usaha yang lebih ekstra. Itu kan cara-cara yang dilakukan itu adalah yang tidak lazim pada umumnya dilakukan oleh mereka sebelum pandemi gitu ya. Betul kan? Nah, banyak lagi usaha-usaha yang mengalami kelesuan di bidangnya masing-masing, kecuali kalau dia usahanya di bidang kesehatan pasti meningkat ya, karena pandemi ya, orang butuh obat, butuh apa. Kemudian di bidang apa lagi yang meningkat di zaman ini? Di bidang kesehatan sudah pasti. Kemudian di bidang perbankan juga, ya kan, karena orang akan melakukan banyak penambahan modal untuk menutupi kekurangan perusahaan misalnya ya. Baru apalagi yang tidak mati di zaman now, perusahaan e-commerce ya, platform e-commerce, karena pembatasan ruang gerak dari masyarakat, maka seperti e-commerce Shopee itu contohnya peningkatan penjualannya pasti meningkat gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya berhasil aja gitu ya, berhasil usaha yang kita lakukan. Itulah yang karakteristik yang kita butuhkan di saat pandemi seperti ini gitu. Oke, ada pertanyaan? Any question? No smoking. Ada pertanyaan anak-anak? tidak, Bu. Berarti kalau tidak ada, nanti sudah bisa dikerjakan kuisnya ya. Bukan formatifnya. Dikerjakan betul-betul. Semalam Ibu periksa, masih ada nilai 20, 40. Ya Allah ya Rob. Kalian kan bisa lihat buku atau apa gitu kan, berdiskusi dengan teman gitu. Masih aja ada dulu maunya jangan ada yang kayak gitu ya kan, karena kita kan daring, karena Ibu nggak bisa lihat si Aril mencontek atau tidak. Kan nggak Ibu lihat itu. Tapi lebih bagus jujur sih. Nah, jangan ada yang nilai 20 lagi, nanti kan remedial. Kalian capek sendiri nanti masalahnya kalau remedial lagi. Ya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nanti dikerjakan apa namanya? Dikerjakan